Bisnis catering semakin digemari di kota-kota besar. Pergeseran zaman juga membuat variasi bisnis ini makin beragam. Setahun belakangan muncul catering khusus bahan-bahan masakan bernama Black Garlic. Black Garlic adalah catering penyedia bahan masakan sesuai menu, sehingga ketika catering datang, konsumen tinggal memasak bahan yang dipesan. Menurut CEO Black Garlic, rasa bosan mengkonsumsi makanan rumah menjadi latar belakang bisnis ini terbentuk. Ini awal dari mana ide ini muncul dan akhirnya bisa sampai segede ini sampai 2016 sih? Awal dari mana, Mas? Awalnya sih kita sebenarnya obrolan dari teman-teman sendiri ya. Jadi waktu itu memang kita tuh maksudnya beberapa foundersnya baru married, jadi ada beberapa juga yang baru punya anak waktu itu. Dan kita lumayan bosan sama makanan rumah yang itu doang gitu loh. Biasanya kalau habis married lebih sering makan di rumah, nggak terlalu sering keluar. Apalagi udah punya anak ya, repot ngeluar. Betul. Makanannya yang dimasak di rumah tuh biasanya itu aja gitu. So jadi kita coba pikirin satu solusi gimana caranya supaya kita bisa makan di rumah tapi makanannya juga tetap lezat, tetap exciting, tetap unik. Jadi makanan-makanan yang nggak biasa kita makan di rumah. Jadi itu ide pertama kali Black Garlic itu dari situ. Untuk berlangganan, konsumen bisa memilih paket untuk 2 atau 4 orang. Mereka juga bisa memilih berapa banyak menu dan berapa hari dalam seminggu mereka ingin menerima catering. Sasaran Black Garlic adalah perempuan bekerja usia 20 hingga 40 tahun. Kini setiap bulannya mereka telah memiliki 1.000 hingga 2.000 pelanggan. Strateginya kita sebenarnya lebih ke arah mempersiapkan menu atau menyediakan menu-menu yang unik, yang exciting. Biasanya orang nggak bisa masak sendiri di rumah. Bahan-bahannya juga ingredientsnya kita pilihin semua yang unik ya. Jadi mungkin yang kadang-kadang kita ambil bahan dari Bandung yang ada di Jakarta. Jadi kita ship semua dari Bandung ke Jakarta. Atau kemarin kita masak lele asap yang khas Medan misalnya. Yang kadang-kadang tuh begini-beginian susah dicari di Jakarta ya. Di Jakarta. How about social media? Is it very important for Black Garlic? Bener. Jadi media kita jualan, media kita memperkenalkan Black Garlic itu banyak di daerah digital. Salah satunya adalah sosial media. Kenapa? Karena buat kita media digital tuh lebih mudah scale up-nya. Jadi untuk kita reach mass customer-nya tuh lebih gampang ya bisa dibilang. Beroperasi sejak Juni tahun lalu, omset Black Garlic cukup besar. Sebagai gambaran, dalam sebulan mereka rata-rata bisa mengirim 1.500 paket. Harga rata-rata Rp120.000 untuk paket 4 orang dengan 2 menu. Maka omset per bulannya bisa mencapai Rp180 juta. Kelebihan Black Garlic adalah menggunakan bahan makanan premium, baik sayur maupun daging, serta tidak memakai MSG. Selain itu, mereka rajin mengeluarkan variasi menu. Setiap minggu ada 11 pilihan menu yang disiapkan bagi konsumen. Proses pemilihan menu ternyata tidak singkat. Ini menarik karena ternyata untuk membuat 11 menu yang akhirnya diberikan kepada konsumen itu stepnya panjang ya? Panjang banget. Boleh diceritain Mbak step dari awal sampai akhirnya konsumen terima itu seperti apa sih? Oke, jadi dari kita pilih menu, terus gitu ada tasting. Dari tasting, terus gitu nanti ada penulisan resep. Apa? Ada penulisan resep. Ya, dari penulisan resep itu juga harus di copyright ulang dari copywriter kita. Dicek make sure udah step-stepnya oke dan gampang diikutin. Penulisannya udah oke. Lalu nanti ada sesi pemotretan. Pemotretan di mana yang seperti ini nih, kayak ada stylistnya, terus begini kira-kira begini ya. Kan kayak begini kan foto juga nggak gampang, nggak cuma sekali gitu jepret, tuh harus ada stylingnya segala macam. Termasuk juga pembuatan ini ya? Step by stepnya. Dan ini harus bener kira-kira gitu ya? Ini bukan cuma harus bener, ini harus bener-bener istilahnya idiot proof gitu. Jadi kayak kalau misalnya orang di rumah yang nggak familiar masak, mereka tuh udah harus tahu per detik per menit itu udah harus pas gitu. Jadi kayak garamnya berapa sendok teh, terus airnya berapa sendok berapa mililiter, itu tuh harus pas banget gitu. Dan kita mencoba untuk membuat supaya ini tuh semudah itu supaya ketika dimakan tuh ekspektasinya sama yang kita keluarkan. Kira-kira gitu. Itu belum selesai. Abis itu apa lagi? Abis itu produksi pokoknya harus koordinasi langsung dengan tim produksi kan. Lalu nanti ada satu sesi khusus di setiap minggunya di mana
tim yang lain yang so-called nggak bisa masak, Oke. mereka harus nyobain resep itu. Oh. Dan make sure resepnya itu nanti R&D yang nyobain udah harus benar. 1 tahun lebih berdiri, Black Garlic belum berniat melakukan ekspansi ke retail. Ekspansi terdekat yang dilakukan adalah di bidang produk. Ada ekspansi lain mungkin ke depannya dari segi Lebih ke bisnis? produk. Dari kan sebenarnya contohnya dulu waktu pas kita baru launching, kita tuh cuma ada menu original aja. Yeah. Which is yang dulu kita sebutinnya 2-packs menu sama family menu. Lalu kita grow sampai sekarang ada breakfast menu, ada kids menu, terus sekarang ada dessert gitu. So hopefully in the future kita masih bisa expand to other product. Oke. Kita akan masuk ke bagian yang paling saya tunggu-tunggu sejak memulai wawancara ini adalah mencoba makanannya. Sip. Saya akan mencoba ini ayam apa Mbak? Ini Ayam dengan saus plak. ayam dengan saus plak. Ya. Jadi kalau Anda bisa bertemu di restoran tuh bisa masak dulu mas sekarang Mbak. Iya. Jadi ayam disiram saus plum, saus buah plum. Is it fresh? Yeah, well, yeah. Oke. Dari 1 sampai 10 gimana? 1 being poor, 10 being very good. Mbak coba restoran, 8. masak di rumah. Fresh ya? Fresh. Dan Bisnis catering jenis ini masih memiliki pangsa pasar yang besar karena belum banyak pemain yang bermain di pasar yang sama. Kata kuncinya ada pada kesegaran bahan, kemudahan memasak, dan juga cita rasa makanan yang enak. Selamat mencoba, Istiarto Sigit.